Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurholis Majid dengan NIM F1B020111 dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Mataram. Saya membuat video ini sebagai tugas dari respon AC percobaan ke-6, yaitu tentang stroke pada program C++. Berikut saya akan menjelaskan tentang permasalahan pada laporan kami. Baik, jadi ini adalah permasalahan dari laporan kami, yaitu tentang membuat program data banyaknya penggunaan Facebook per tahun atau banyaknya tahun sama dengan 5. Yang pertama yaitu kita menyelesaikannya dengan menggunakan stroke. Yang kedua, pengisian data dilakukan secara dinamis. Yang ketiga, dapat dilakukan pengeditan data. Selanjutnya, ini adalah bagian dari flowchart dari mana kita memulai sebuah program. Di sini dari mulai, lalu ini adalah inputan. Di sini inputan tahun dan jumlah pengguna, dan di sini menampilkan tahun dan jumlah pengguna. Baik, selanjutnya ini ada script ya, dimana kita membuat sebuah program untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi. Di sini saya tidak banyak menjelaskan tentang programnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa data, di mana termasuk file header, yaitu yang ini adalah termasuk file header. Nah, kode-kode yang ini adalah file header yang berfungsi untuk memanggil fungsi program sehingga program dapat berjalan. Jadi tanpa ini mungkin program C++ sulit, tidak bisa berjalan atau tidak bisa berfungsi. Nah, dari kode-kode ini mereka mempunyai masing-masing fungsi. Yang pertama, ini ada include YoStream, berfungsi untuk memanggil fungsi cin dan cout program. Yang kedua, include string.h, berfungsi untuk memanggil semua fungsi yang berkaitan dengan tipe data string. Yang ketiga itu ada include windows, berfungsi untuk memanggil fungsi yang berpengaruh pada tampilan hasil program. Nah, yang keempat ini ada using namespace std. Ini adalah sebuah instruksi terhadap compiler untuk menggunakan semua fungsi yang terkait untuk kerangka yang sama. Selanjutnya ada deklarasi variabel dan pemanggilan struct. Nah, ini adalah kode untuk pemanggilan struct. Kode-kode ini berfungsi untuk mendeklarasikan variabel dan memanggil struct, di mana dalam program ini struct dipanggil menggunakan kode struct. Setelah itu kemudian variabel yang ada dalam struct dideklarasikan. Yang ketiga itu ada fungsi. Fungsi ini ada void input data. Di sini kita menginput data nama-nama, alamat yang ingin kita cari ya. Kita lanjut. Nah, ini programnya ini adalah merupakan bentuk-bentuk fungsi yang digunakan dalam program untuk menjalankan fungsi tertentu di luar fungsi utama. Yang pertama itu ada fungsi pertama, merupakan fungsi untuk memproses data berupa NIP, nama dan alamat dosen. Yang kedua, maaf, ini yang sedikit gangguan ya.
Yang kedua itu fungsi kedua dari kode ini adalah merupakan fungsi untuk mengatur tampilan output program. Yang ketiga itu ada fungsinya itu untuk menampilkan output dari data yang telah dimasukkan pada fungsi. Dalam fungsi ini juga mengandung array yang berfungsi untuk menyimpan dan menampilkan data yang telah dimasukkan sebelumnya. Yang keempat, ini ada fungsi utama. Nah, ini adalah kode-kode dari fungsi utama. Fungsi utama merupakan inti dari program. Program akan berjalan sesuai instruksi yang ada dalam fungsi utama. Bagian ini menjelaskan program secara umum. Bagian ini juga tempat untuk memanggil fungsi-fungsi yang telah dideklarasikan sebelumnya. Oke, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan tentang permasalahan dari analisa data ya. Kurang lebihnya saya ingin meminta maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.